Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya alim. Allahumma faqihna wa faqih ahlana. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wasahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, amin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali bertemu untuk bersama-sama mempelajari agama Islam. Semoga duduknya kita di sini, hadirnya kita di sini merupakan sebab turunnya rahmat Allah kepada kita semua, sehingga diampuni dosa-dosa kita, dimudahkan segala urusan kita dan diberkahi, serta ditinggikan derajat kita di surga, serta diperbanyak saksi kebaikan kita di akhirat nanti. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga selalu dalam rahmat dan perlindungannya. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian tentang fikih ibadah, yang mana pada pertemuan-pertemuan sebelumnya mungkin kita membahas perkara yang lain karena memang cocok atau menepati dengan misalnya puasa. Kemarin ketika puasa kita membahas fikih puasa, fikih iktikaf, fikih zakat fitrah dan lain-lain. Sekarang karena ini ada jeda nanti insyaallah mendekati fikih Idul Adha, kita akan kembali mempelajari fikih Idul Adha lagi. Ini kebiasaan para ulama zaman dulu, namanya fiqhul munasabat. Jadi ketika ada kejadian atau hari raya, itu mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan itu. Sebelum puasa mempelajari fikih puasa, sebelum kurban mempelajari fikih kurban, sebelum haji mempelajari fikih haji dan lain-lain. Ini namanya fiqhul munasabat. Ini merupakan kebiasaan para ulama zaman dulu. Nah, sekarang karena ada beberapa waktu kita akan kembali ke kajian tentang fikih ibadah, yang mana insya Allah pada pertemuan hari ini kita akan bahas tentang fikih sholat. Karena sebelumnya kita sudah membahas garis besar tentang toharoh atau bersuci, tentang wudu, mandi wajib, pembatal wudu, penyebab-penyebab mandi wajib, menghilangkan najis dan lain-lain. Masih ingat tak Bu, Pak? Oke. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke bab sholat. Sebelum kita masuk ke kitab, perlu diketahui kedudukan sholat di dalam Islam itu sangat penting sekali. Kedudukan sholat di dalam Islam itu sangat penting sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi, beliau mengatakan Ra'sul amri al-Islam. Pokok perkara adalah Islam. Wa amuduhu as-sholah, dan tiangnya adalah sholat. Jadi Nabi mengatakan tiangnya sholat, tiangnya agama Islam adalah sholat. Ibarat bangunan itu bisa tegak kalau ada yang namanya tiang atau penyangga. Kalau misalnya tiangnya ambruk, jangan ditanya, atapnya pasti runtuh. Seperti itu. Maka sholat ini kata Nabi adalah tiangnya agama. Tiangnya agama, seperti itu. Kemudian kedudukan sholat dalam Islam itu juga sangat penting sekali. Karena apa? Karena sholat adalah amalan yang pertama kali dihisab atau dihitung nanti di hari kiamat. Dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud dan Ahmad, Hakim dan Al-Baihaqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi sholatuhu.
nanti amalan yang pertama kali dilihat, amalan yang pertama kali dihitung ya dari seorang hamba ya sebelum yang lain adalah sholatnya. Jadi nanti ya, yang dilihat pertama kali itu sholatnya, sebelum sedekahnya, sebelum puasanya, sebelum akhlaknya, sebelum adalah sholatnya dulu. Yang pertama kali sholatnya dulu. Fa in sholahat, kalau sholatnya bagus, ya, faqad aflaha wa anjaha, maka dia telah selamat dan beruntung. Selamat berarti aman kalau sholatnya bagus, ya. Wa in fasadat, kalau sholatnya bolong-bolong, sholat wajibnya maksudnya, faqad khaba wa khasara, maka dia telah rugi dan pasti akan menyesal. Seperti itu. Seperti itu. Kemudian fa in intaqasa min faridatihi syai'un qala rabbu tabaraka wa ta'ala unduru, ya, hal li abdi min tatawu'in. Kalau misalnya sholatnya sudah bagus, tetapi ternyata sholat wajibnya ini ada sesuatu yang kurang sempurna, misal kurang khusyuk, sholatnya kurang khusyuk, masih tergesa-gesa, ya tumakninah tetapi masih tergesa-gesa, hatinya nggak khusyuk, masih mikirin yang lain, nanti dilihat sholat sunnahnya. Maka sholat sunnah itu penting bapak-bapak ibu-ibu. Fungsinya apa? Fungsinya adalah menutupi kekurangan sholat wajib kita. Kalau kita merasa sholat wajib kita ini masih banyak kekurangan, belum khusyuk, ya, ketika sholat masih mikir ini mikir itu, ya, maka kita sempurnakan dengan sholat sunnah, ya. Jadi sholat sunnah itu fungsinya adalah menyempurnakan sholat wajib ketika ada kekurangan. Jadi ini kedudukan sholat dalam Islam. Sholat merupakan amalan yang pertama kali dilihat, dihitung dan dipertimbangkan di hari kiamat nanti. Seperti itu. Kemudian akhir wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika beliau menjelang meninggal, itu beliau mengingatkan tentang sholat. Kata beliau, as-sholah, ya, jagalah sholat. Ini pesan Nabi sebelum meninggal, ya, as-sholah, jagalah sholat. Ini hadis riwayat Imam Ahmad sahih. Ini menunjukkan bahwasannya sholat ini sangat penting sekali. Sholat ini sangat penting sekali. Kemudian masih banyak sekali ya tentang pentingnya sholat. Yang jelas sholat ini merupakan rukun kedua setelah apa? Setelah mengucapkan syahadat. Kalau kita karena memang lahir sudah beragama Islam, maka tidak perlu mengucapkan syahadat lagi, ya. Jadi mengucapkan 2 kalimat syahadat itu bagi orang yang mau masuk Islam. Adapun orang yang sudah lahir dari orang tua yang Islam, itu otomatis sudah beragama Islam, tidak perlu lagi mengucapkan 2 kalimat syahadat, tinggal sholatnya bagaimana. Kemudian Allah juga berfirman dalam Al-Quran bahwasannya innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Ya, pertanyaan, ada orang sholatnya sudah 5 waktu, tetapi masih melakukan dosa-dosa besar. Kalau dosa kecil wajar nggih. Kalau dosa kecil itu memang berat. Dosa kecil itu suatu kewajaran, susah kita untuk menghindarinya. Ya, dosa besar ini yang bahaya. Nah, orang sholat tapi masih melakukan dosa-dosa besar, ya, berarti yang salah siapa? Orangnya sendiri atau firman Allah? Orangnya sendiri. Kata para ulama, kalau memang sudah sholat tetapi kok masih melakukan dosa-dosa besar, itu berarti ada 2 kemungkinan, ya, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah sholatnya belum sempurna, mungkin syaratnya enggak terpenuhi, rukunnya belum terpenuhi, ya, atau misalnya di dalam sholat dia tidak memenuhi 3 unsur. Karena kata ada Abul Aliyah, seorang ulama, sholat itu akan bermanfaat
ketika memenuhi 3 unsur. Yang pertama adalah ikhlas, ya, ikhlas ketika sholat. Memang murni kita sholat adalah menunaikan kewajiban Allah. Ini 1, ikhlas, ya, mengharap pahala dari Allah. Yang kedua adalah karena ada orang sholat bukan karena ikhlas, orang sholat karena ya ikut-ikutan aja, ya, nggak enakan, malu, ya, atau pengen disebut orang soleh, ya, dan lain-lain. Ini nggak ikhlas namanya, ya. 3, pertama ikhlas, yang kedua takut. Ketika sholat itu diiringi dengan rasa takut. Kita sedang berhadapan dengan Allah, kita sedang bermunajat dengan Allah, jadi takut, ya, seperti itu. Yang ketiga adalah ikhlas, takut, dan ingat dengan Allah. Jadi apa yang dia baca ketika sholat itu membuat dia ingat dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim, ingat sama Allah dengan menyebut nama Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, ingat Allah terus. Subhana rabbiyal a'la, ingat sama Allah. Subhana rabbiyal azim, ingat sama Allah. Kalau sholat itu memenuhi 3 unsur ini, ikhlas, takut, dan zikir atau ingat kepada Allah, insya Allah sholat memang akan benar-benar mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau memang kita sholat kok masih enteng, masih ringan berbuat dosa, itu berarti sholat kita yang kurang sempurna. Sholat kita yang kurang sempurna, seperti itu. Ini pembukaan tentang kedudukan sholat di dalam Islam. Kita masuk ke kitab. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala babus sholah. As-shalawatul maktubatu khamsun. Sholat yang wajib itu ada 5. Ini jelas nggih? Ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya, ada subuh. Ini sholat yang wajib dilakukan dalam Islam, seperti itu. Kemudian sholat Jumat juga termasuk. Sholat Jumat nanti ada pembahasan khususnya. Kemudian wa taqdimus sholati ala waqtiha wa ta'khiruha an waqtiha bi ghairi udrin minal kabair. Mendahulukan waktu sholat, ya, mendahulukan waktu sholat, jadi belum azan udah sholat duluan, ya. Misal kita, misalnya apa, habis sholat maghrib, pengen cepet tidur, sholat isya dulu, seperti itu, ngantuk, pengen cepet sholat isya dulu, padahal belum azan, ini dosa besar, nggak boleh, ya. Atau mengakhirkannya, engkau ya, sholatnya nanti aja, udah azan zuhur, nanti azan asar baru sholat zuhur, ya, jam 3:05 baru sholat zuhur, ya, baru takbir Allahu Akbar sudah azan asar. Ini juga termasuk dosa besar. Jadi dalam ayat ini kenapa? Al-Maun, ya, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang yang sholat. Celakalah orang yang, ini orang sholat tapi celaka. Sholat ini sholat, bukan nggak sholat Pak, ini sholat. Orang sholat tapi tetap celaka. Siapa itu? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang melalaikan sholatnya. Para ahli tafsir mengatakan tafsir dari ayat ini adalah orang yang sholat, ingat ya, orang ini sholat tetapi menunda-nunda sholatnya sampai mepet waktu sehingga sholat di akhir waktu, celaka. Ini masih sholat Bapak, ini masih sholat, apalagi orang yang nggak sholat ya, yang sholat mengakhirkan waktunya ada celaka, apalagi yang nggak sholat sama sekali, nggak usah ditanya, ya, seperti itu. Maka hukum orang yang tidak sholat itu ulama ada 2 pendapat, ya. Ini pendapat yang apa? Pendapat ulama, pendapat Imam Syafi'i dan pendapat Imam Malik. Orang yang tidak sholat wajib, kalau tidak sholatnya karena malas ya, karena malas sholat, kenapa nggak sholat? Malas, seperti itu. Maka mereka hukumnya statusnya masih Islam, statusnya masih Muslim, tetapi mereka fasik. Orang fasik itu adalah orang yang pelaku dosa besar, ya, kemungkinan masuk nerakanya besar sekali, seperti itu, ya, orang fasik namanya. Nah, pendapat Imam Ahmad lebih keras lagi. Pendapat Imam Ahmad itu lebih keras lagi. Orang yang tidak sholat wajib itu hukumnya sudah keluar dari agama Islam. Ini pendapat Imam Ahmad, ya. Jadi ada 2 pendapat memang. Pendapat Imam
Syafi'i dan Imam Malik, orang yang tidak sholat karena malas itu masih Islam, masih beragama Islam. Jadi kalau meninggal masih disolatkan, dimandikan, dikafani, dikubur seperti orang muslim, tetapi statusnya fasik. Fasik ini benar-benar parah pokoknya wis. Ya, fasik seperti itu. Pelaku dosa besar. Adapun pendapat Imam Ahmad bin Hambal, orang yang tidak sholat wajib nggih. Walaupun malas, alasan apapun, dia dihukumi keluar dari agama Islam. Ini pendapat Imam Ahmad. Maka sholat itu penting sekali, seperti itu. Ya. Kemudian ada uzur seseorang itu, ya, tidak sholat. Ya. Jadi boleh orang itu tidak sholat. Ya. Tidak sholat di waktunya, ya, maksudnya tidak sholat di waktunya. Ya. Yang pertama adalah karena ketiduran. Karena ketiduran. Jadi misalnya apa? Subuh biasanya nggih, subuh tidurnya normal ya, jam 10 atau jam 9, karena kecapean bangun-bangun jam 7. Berdosa apa mboten niki? Tidak berdosa. Kalau tidurnya memang sebelum masuk waktu subuh, tidak berdosa. Terus bagaimana? Ya udah, ketika bangun langsung diqadha, diganti sholatnya. Jam berapapun. Bangun jam 7 ya udah sholat subuh jam 7. Ya, nggak berdosa insya Allah. Kalau tidurnya sebelum masuk waktu subuh, tidur jam 9, tidur jam 10, tidur jam 12, ya. Tapi kalau azan subuh, Allahu Akbar, Allah sudah bangun, tidur lagi. Bangun-bangun jam 7, nah ini berdosa. Berdosa, ya. Ini berdosa. Karena yang berdosa adalah tidur sudah masuk waktu sholat, kemudian bangun-bangun kelewatan waktu sholat, itu berdosa. Seperti itu. Jelas-jelas azan subuh malah ancang-ancang tidur, mau tidur. Allahu Akbar, Allah tidur seperti itu. Bangun-bangun jam 8 pagi, maka berdosa. Terus gimana? Ya udah, qadha salatnya. Nggih, salat itu tetap dilaksanakan. Harus dilaksanakan. Ya, mau bangun jam berapapun, tetap dilaksanakan. Wajib diqadha, diganti. Ya, seperti itu. Bedanya adalah kalau ketiduran, tidurnya sebelum masuk waktu salat, dia tidak berdosa. Tidur jam 1, kecapean bangun jam 7, sholat subuhnya jam 7, nggak berdosa. Beda kasus kalau tidurnya setelah azan subuh. Setelah azan subuh, baru tidur, bangun-bangun jam 9, sholat jam 9, berdosa mboten? Berdosa. Tetapi walaupun berdosa, tetap wajib sholat. Bukan alasan kalau sudah telat kesiangan, terus nggak sholat, nggak seperti itu ya. Walaupun kesiangan, tetap wajib sholat, ya, karena banyak sekali ya saya temui udah siangan bangun jam 9 udah nggak sholat, tambah lagi dosanya, seperti itu, double dosanya. Maka penting ya seperti itu. Jadi ini adalah beberapa hal yang seseorang itu boleh tidak sholat di waktunya. Kemudian boleh juga mengakhirkan waktu atau mengedepankan waktu sholat ketika jamak. Nanti kita bahas ya, jamak. Sholat asar di waktu duhur atau sholat duhur diakhirkan waktu asar, ini jamak, nanti kita bahas. Nah intinya apa? Selama akal seseorang itu masih ada, masih sadar, walaupun tubuh nggak bisa bergerak sama sekali, tetap wajib sholat. Orang yang sakit, ngapunten misalnya stroke, nggak bisa apa-apa, di kasur aja, tapi kesadarannya masih ada, tetap wajib sholat. Gimana caranya? Sebisa mungkin, entah dengan mengedipkan mata ya, atau menggerakkan kepalanya saja, intinya tetap wajib sholat selama akal masih ada, ya. Baru tidak perlu sholat ketika akal sudah hilang. Contohnya orang yang koma atau orang yang sakaratul maut, intinya udah hilang kesadaran, koma, pingsan, gila, seperti itu. Jadi misalnya kasus ya, pernah ada yang tanya sama saya, dia seorang dokter, ada orang yang jam 12 masih sadar, kemudian belum sempat sholat duhur, jam 1 siang koma selama beberapa hari, katakan 4 hari. Wajib sholat gak wajib, koma, hilang kesadaran. Terus sadar
sadarnya hari ke-5 di waktu subuh. Terus selama 4 hari wajib diganti nggak? Nggak wajib diganti. Dia hanya wajib mengganti sholat duhur kemarin karena belum sempat sholat duhur ketika sadar, itu saja. Dah yang selama koma hilang kesadaran itu tidak wajib sholat, seperti itu ya. Jadi koma, pingsan, gila itu tidak wajib sholat. Jadi ya orang yang nggak sholat itu kemungkinan tadi, kalau nggak pingsan koma ya gila seperti itu ya. Maka penting sekali ya tentang sholat ini. Di zaman dulu banyak kisah-kisah ya, namanya penjahat apapun ya, kisah Imam Ahmad dalam kitab Manaqib Imam Ahmad ya, pencuri itu ya sholat. Bahkan zaman sahabat pun ada yang pernah tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, ada orang yang malamnya sholat malam, sholat tahajud, paginya nyolong. Jadi maling pun sholat tahajud zaman dulu, seperti itu. Maksudnya apa? Zaman dulu sholat itu sesuatu yang nggak mungkin ditinggalkan oleh siapapun ya, nggak mungkin ditinggalkan oleh siapapun. Imam Malik rahimahullah zaman dulu ya, berapa ribu tahun yang lalu mungkin ya, beliau itu nggak pernah terbayang, nggak mungkin orang Islam itu nggak sholat katanya, nggak mungkin, nggak masuk akal, gimana mau orang Islam nggak sholat, seperti itu. Ini zaman dulu. Sekarang banyak sekali ya, banyak sekali yang justru beragama Islam tapi nggak sholat ya. Pernah diteliti, saya pernah baca penelitian ya, ada beberapa universitas di Australia ya, Monash University, beliau mengadakan penelitian orang yang ber-KTP Islam di Indonesia itu yang sholat ya, yang sholat kalau nggak salah hanya 48%, kurang dari separuh itu. Ya, kurang dari separuh. Itu pernah tahun 2000 berapa sekian gitu. Itu kalau diteliti lagi, dari 48% itu yang sholat di masjid lebih lebih kurang lagi, seperti itu ya. Makanya ya itu kita nggak kaget, kita nggak usah kaget. Justru pernah disebutkan dalam Al-Quran ya, fa khalafa mim ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahwat. Nanti suatu saat akan ada zaman di mana orang itu meninggalkan sholat dan mengikuti syahwatnya, mengikuti hawa nafsunya. Jadi ini Pak, rumus seorang muslim itu, kalau kita sering baca Al-Quran, makna Al-Quran, hadis Nabi, nggak kaget dengan seperti itu, dengan fenomena seperti itu nggak kaget. Udah, oh berarti benar, oh berarti Quran benar. Nanti suatu saat ada kaum yang ada zaman di mana umat Islam meninggalkan sholat ya. Kata Nabi, nanti di akhir zaman laki-laki nikah sama laki-laki, perempuan nikah sama perempuan. Ya dulu nggak masuk akal, sekarang ternyata masuk akal, dalam arti ternyata ada, nggak kaget kita. Oh ternyata benar, ternyata apa yang dikatakan oleh Nabi benar, berarti kita tambah iman dong ya. Berarti ternyata Nabi ini memang benar, harusnya seperti itu. Kita melihat fenomena yang ada zaman sekarang itu apa, imannya harus bertambah, ternyata benar. Cuma intinya apa, tetap kita mempunyai kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau kita ditanya, apa hukum orang yang tidak sholat? Apa hukumnya? Hukumnya kita bukan kita hukumi, Pak. Bukan oh berarti sudah, oh ada dua pendapat, itu fasik kalau enggak kafir. Itu bukan tugas kita. Tugas kita kalau ada orang yang enggak sholat adalah pegang tangannya, ajak ke masjid. Ya, apalagi itu orang terdekat kita, keluarga kita, saudara kita, teman kita, ajak ke masjid. Kita nggak usah menghukumi, kita nggak usah oh dasar fasik, oh dasar kafir, naudzubillah, jangan. Tugas kita hanyalah sebagai dai, mengajak, bukan qadhi, bukan menghakimi. Ya, yuk ajak ke masjid, ajak ke masjid, ajak ke masjid, seperti itu. Ya, kemudian waktu sholat pernah kita bahas, nggih, waktu sholat sekarang kurang relevan karena sekarang sudah ada jam. Sebelum saya lanjutkan, monggo kalau ada pertanyaan tentang sholat, monggo kalau ada pertanyaan, nggih. Niki langsung kemawon Pak, niki pengalaman mana yang kita dulukan kasus waktu subuh Pak, karena ndelalah bangunnya mungkin
ya wis mepet adzan, Nggih. kemudian berasa ke belakang. Yang kita dulukan ke belakangnya dulu atau kita mengejar jamaah subuhnya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk masalah bacaan sholat Pak, itu ya kadangkala yang namanya manusia kan napa istilahnya napa sok males kadang aras-arasen. Itu yang kita baca hanya Al-Fatihahnya saja. Niku sah napa mboten? Ya. Nggih, sementara itu dulu. Terima kasih. Yang pertama, ketika kita bangun kemudian ya tadi ya kebelet seperti itu, didahulukan mana? Kamar mandi atau ke masjid, ya. Para ulama mengatakan min a'dzari as-shalah, termasuk uzur kita tidak sholat di masjid, ya, adalah tadi menahan buang air kecil atau buang air besar. Jadi tetap ya, daripada kita sholat nahan kan nggak khusyuk, ya, apalagi kalau nggak ketahan seperti itu. Tetap diutamakan, boleh apa? Tetap diutamakan diselesaikan dulu hajatnya, entah buang air kecil atau buang air besar. Baru kalau masih sempat ke masjid nggak ada masalah. Kalau memang sudah nggak ke masjid ya udah nggak ada masalah, tidak apa-apa. Termasuk udzur, ya. Apalagi karena apa? Kalau kita nekat ke masjid, kita menahan tadi, itu nggak khusyuk sholatnya, pasti nggak khusyuk. Itu kalau bisa kita bisa nahan, kalau nggak ketahan kan malah repot seperti itu. Jadi tetap, nggih, para ulama mengatakan tetap boleh dalam kasus ini boleh apa? Mendahulukan menyelesaikan hajatnya di kamar mandi seperti itu. Ini yang pertama, nggih. Yang kedua, hanya sekedar membaca Al-Fatihah. Sebenarnya kita dulu pernah bahas, nggih, nanti kita bahas juga insyaallah. Rukun di dalam sholat itu ada rukun fi'il, rukun qauli. Rukun qauli yang wajib dibaca ketika sholat itu cuma 4. Pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kedua Al-Fatihah. Ketiga tasyahud akhir. Keempat salam. Itu sudah sah sholatnya, ya, seperti itu. Terus gimana kalau kita baca Al-Fatihah tok? Ya sudah sah sholatnya, sah. Cuma ya kita kehilangan keutamaan membaca surat pendek, itu ada pahala khususnya, ya, membaca surat ada pahalanya, seperti itu. Ya nggak apa-apa sesekali kalau kita misalnya kesusu tergesa-gesa membaca Al-Fatihah atau ya sesekali, jangan setiap hari, okay? Seperti itu. Kalau apa sesekali, ya karena memang manusia punya uzur banyak. Suatu saat sibuk, suatu saat ada keperluan, suatu saat sakit, suatu saat nggak apa-apa sesekali baca Al-Fatihah saja selesai, nggak ada masalah. Seperti itu, nggak apa-apa. Sesekali nggak apa-apa. Yang penting jangan sering-sering. Apalagi setiap hari, setiap sholat baca Al-Fatihah tok seperti itu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Dulu ada sahabat Nabi yang setiap baca cuma Al-Ikhlas tok, nggak masalah. Nabi nggak mempersalahkan. Ya nggak dosa kok, bukan kesalahan. Ngapain kita mempersalahkan kesalahan apa? Ngapain kita mempermasalahkan yang bukan kesalahan? Itu bukan kesalahan ya. Orang cuma sholat baca Al-Fatihah, itu bukan kesalahan. Cuma kurang ini aja, ya pahalanya kurang. Maka jangan sering-sering seperti itu. Sesekali lah tetap baca surat pendeknya dibaca, walaupun Al-Ikhlas, walaupun Kulhu, walaupun Al-Kautsar seperti itu. Ngeten nggih? Enggak apa-apa, sah. Al-Fatihah atau sah seperti itu. Ya, terkadang saya juga seperti itu kalau sholat duha, karena ngejar sesuatu, ya baca Al-Fatihah tok. Atau sholat ba'diyah qobliyah karena ada hajat atau ada apa, baca Al-Fatihah, nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Sesekali, jangan sering-sering, ngeten. Karena kalau sering-sering ya pahalanya nggak sempurna nanti, seperti itu. Ngeten ya Pak? Ini nggak apa-apa, tetap sah. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lagi, monggo? Oke. Ya sama, sama. Di beberapa tempat di luar Indonesia yang mengikuti mazhab Imam Ahmad, itu kalau misalnya orang yang nggak sholat sama sekali tidak disolatkan, walaupun KTP-nya Islam. Ya, di Indonesia ini mazhabnya Syafi'i. Jadi terkadang mudin itu masih nyolatkan walaupun nggak sholat, selama masih KTP-nya Islam. Ya, selama memang ini kenapa dulu nggak sholat karena malas. Ya, kadang sholat kadang enggak, itu masih malas berarti. Kadang disolatkan seperti itu.
Pun ada beberapa kasus di Indonesia itu modelnya nggak mau nyolatin kalau nggak sholat, berarti mengikuti mazhab Imam Ahmad seperti itu. Ya nggak apa-apa, ini pendapat ulama juga. Ya di luar Indonesia ada beberapa mazhab di Saudi Arabia misalnya, itu kalau nggak sholat sama sekali nggak disolatkan karena sudah dianggap keluar dari agama Islam. Ini pendapat Imam Ahmad, pendapat Imam Ahmad. Kalau pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik, selama nggak sholatnya karena malas itu masih Islam, seperti itu. Ngerti nggih? Ya sama. Kalau Imam Ahmad yang nggak sholat itu sudah keluar dari agama Islam. Ngeten. Monggo, ada tanya lagi Pak, monggo. Ketika azan belum selesai, apakah boleh sholat fardu? Boleh-boleh aja. Karena sholat fardu itu dilakukan ketika sudah masuk waktu. Namanya azan kan sudah masuk waktu berarti. Misal azan subuh 04.20 misalnya. Kan 04.20 muazin azan. Berarti ketika 04.20 sudah boleh sholat, sudah boleh. Seperti itu. Ini terutama bagi ibu-ibu ya. Kalau mau sholat ya langsung sholat nggak apa-apa. Ya. Sholat di rumah misalnya, sudah azan langsung sholat nggak apa-apa, walaupun belum selesai. Walaupun azannya belum selesai, sudah boleh sholat selama sudah masuk waktu. Ngeten. Wallahu a'lam. Monggo ada pertanyaan lagi? Ibu-ibu, ada pertanyaan tentang sholat? Nggak ada? Saya lanjutkan, nopo sampun ini? Lagi atau sudah? Ya. Saya lanjutkan nggih. Faslun, fasal. Tajibus sholatu, sholat diwajibkan atau sholat itu wajib. Ala kulli muslim, bagi orang yang beragama Islam. Baligin, sudah balik. Ya. Balik itu apa ciri-cirinya kemarin sudah saya sebutkan nggih. Kalau laki-laki sudah mimpi basah atau keluar air mani, kalau perempuan sudah haid. Atau belum mimpi basah, belum haid tapi umurnya sudah 15 tahun. Itu sudah balik berarti. Berarti kalau ada wanita 12 tahun sudah haid, sudah balik, sudah wajib sholat, sudah wajib pakai kerudung dan lain-lain. Laki-laki sudah sunat, umur 10 tahun sudah mimpi basah, wajib sholat, ya, wajib puasa dan lain-lain. Ya, ada laki-laki 15 tahun belum mimpi basah, sudah wajib, karena begitu masuk umur 15 tahun walaupun belum haid, walaupun belum mimpi basah, sudah wajib, sudah balik, seperti itu. Tetapi ingat, ketika umur 10 tahun, ya pernah saya sampaikan juga, atau 7 tahun, walaupun belum wajib sholat, orang tua wajib menyuruh anaknya sholat. Ini perintah Nabi, muru auladakum bisolati wahum abna'us sab'in. Perintahkanlah wahai orang tua anak kalian untuk sholat ketika umurnya 7 tahun. Jadi umur 7 tahun sudah kita ngajari sholat, sudah nyuruh sholat. Kalau anak belum mau sholat, ya udah nggak apa-apa, wis biarin ke wae. Ya sholat, nggih gitu. Tapi nggak sholat, ya udah biarin aja. Tapi begitu umur 10 tahun, wadribuhum alaiha, dan pukullah mereka, ya kalau nggak mau sholat, wahum abna'u ashrin, ketika umurnya 10 tahun, sholat, lendok sholat, ya, moh katanya, dipukul, ya, tentunya pukulan yang tidak menyakitkan, ya, pukulan yang ghair mubarrih, tidak menyakitkan, yaitu pukulan yang tidak menyasar organ-organ yang penting, bukan di wajah, ya, bukan di dada, bukan di perut, ya, ya di mana, di tangan, di kaki, di pantat, seperti itu. Kemudian tidak menimbulkan luka atau berdarah. Ya, kalau merah nggak apa-apa, merah-merah sitik nggak apa-apa, kenapa-napa. Jangan sampai berdarah, itu aja. Ya, terus sunnahnya, bagusnya apa? Jangan lebih dari 3 kali, bagusnya. Maksimal 3. Yuk sholat, dah 3 cukup. Mentoknya adalah 20 kali. 20 pas, itu mentok. Lebih dari itu nggak boleh, udah. Ya, orang tua seperti itu. Misalnya udah dipukul 3 kali, masih ngeyel, tambah 20 selesai. Nggak boleh lebih dari itu, ya, nggak boleh lebih dari itu. Ini ketika anaknya umur 10 tahun, ya. Walaupun sang anak belum wajib, tapi yang mempunyai kewajiban adalah orang tuanya, ya. Muslim balik akil, berakal, ya. Tadi berarti orang yang tidak berakal atau sudah tidak mempunyai kesadaran, koma, gila, pingsan, itu tidak wajib sholat.
seperti itu. Tohirin ini maksudnya apa? Tidak dalam keadaan haid dan nifas. Adapun wanita yang dalam keadaan haid atau masih bernifas tentu tidak diwajibkan sholat seperti itu. Sampai sini dulu, ada pertanyaan? Monggo. Tentang sholat, ya. Mboten enten? Sampun niki? Sampun nggih. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.